Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kami channel. Salam sehat selalu. wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya. Kesempatan sore hari ini ya Pak Camat Tapos Pak Anwar. Ya, Anwar Ya, Masihin ya. masih Lah di kesempatan ini bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang memang sangat padat pada kesempatan sore hari ini. Kami dari dari ASN Kementerian Agama Kota Depok, dalam hal ini Sang Bapak, untuk menyampaikan tentang prokes 5M dan juga vaksinasi, Pak. Dalam hal ini bagaimana penyampaian ke masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tapos yang memang kita ketahui pada saat ini pandemi atau COVID-19 ini masih terus melonjak, Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap prokes kesehatan dan vaksinasi ini? ya. Pertama, terima kasih atas undangannya. Kedua, kami ucapkan selamat dengan tayangnya HBTV Channel. Kami yakin kaum milenial dalam menerima informasi tidak lepas dari YouTube, podcast yang dia lihat, dan nanti dari apa yang dilihat ada kesan-kesan positif yang ditangkap. Iya, Pak. Betul. Terima kasih nih Pak Haji Hasan Basri, sekaligus pemilik dan juga host pada kesempatan. Jadi PPKM Tapos ini mengikuti instruksi dari PPKM pusat. Kita sekarang PPKM nih, pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat. Di Tapos kami melaksanakan 5M, ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan menjaga mobilitas. Bahkan Pak Haji Hasmasi tambah lagi sekarang, jadi 6M, menghindari makan bersama. Oh iya. Ya, Ya, betul. karena makan bersama ini rawan menyebarkan COVID-19 juga. Betul. Hanya dari 5M ditambah 6M. Nah, kami terus sosialisasi pada lurah, tentunya dari 7 kelurahan, kepada RW dan para RT. Nah, kaitan itu prokes harus dilaksanakan. Kemudian penguatannya, kami yakin prokes kadang-kadang ada yang abai. Betul, Pak. Betul. Nah, saat abai ini, biar ada ketahanan tubuh, maka vaksinasi diwajibkan. Inilah kalau mereka prokes sudah lengkap, tetapi taruhlah dalam satu kesempatan ada yang masuk virus tersebut ya, tapi kadarnya sedikit. Nah, dengan antibodi yang ada di tubuh dia, kekuatan vaksinasi tadi, virus tersebut tidak berkembang dan dapat ditangkal. Karena itu vaksinasi ini Pak Hasan sedang kita laksanakan pada kesempatan ini. Termasuk di Tapos ini ada 200 itu mungkin untuk yang putaran pertama, untuk vaksinasi yang sekarang nih. Betul. Di antaranya. Ya. Baik, kaitan dengan program vaksinasi, dulu masyarakat itu awalnya merasa takut, Pak, ya, dengan namanya vaksin. Ya. Tapi belakangan ini saya memperhatikan dan melihat dari program yang Bapak luncurkan itu vaksinasi 5.000 vaksin, Ya. tapi saya melihat ini sangat antusias sekali di masyarakat. Ya. Ini bahkan sudah lebih dari 10.000, Pak. Ini apa memang sosialisasi yang berhasil atau memang masyarakat itu sudah timbul kesadarannya untuk menjaga dirinya agar tidak terkena virus gitu, Pak? Ya, betul ya. Pak Hasan dengan saya sepertinya lahir dalam dalam tahun yang tidak jauh ya. Seperti kita dulu nih, kalau mau vaksin sampai lari kan? Betul, Pak. Apa namanya, sampai di tangan ada bentol-bentol ya? Dia jogging gitu, Pak. Nah, kondisi itu pun ternyata masih nempel dengan sekarang. Betul. Nah, vaksinasi COVID, kami ingat betul 6 bulan lalu ketika ada vaksinasi lansia, kita menyiapkan mobil di kecamatan, dua bis, yang divaksin di UI, tetapi waktu itu dari 100 orang yang datang separohnya. Ya, mereka bahkan
cenderung takut lah divaksin. Nah, sekarang berbalik, yang vaksin sangat banyak, Pak. Ada beberapa faktor nih. Pertama, sosialisasi sudah masif. Orang yang divaksin itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kalaupun sakit, tingkat kesakitannya tidak terlalu parah. Dan kalaupun sakit, kesembuhannya sangat tinggi kalau yang divaksin. Bahkan informasi mungkin hampir di atas 97% yang meninggal tersebut informasinya itu orang yang belum divaksin. Yang pertama, yang kedua, vaksin pun juga menjadi salah satu persyaratan nih yang menjadi motivasi warga. Yang pertama karena mereka sadar vaksin bisa menjadi kesehatan tubuh. Keduanya kegiatan apapun nanti diantaranya melakukan bukti vaksinasi. Nah, maka kami sampaikan dari 5.000 yang ditargetkan, Pak Haji Hasan. Betul, Pak. Sampai saat ini sudah 9 titik ya. 7 kelurahan. Sukatani karena banyak 2 kelurahan dan Cilangkap banyak karena 2 kelurahan. Jadi totalnya 15.197 orang. Ya, banyak termasuk yang ditakut nih. Pak Hasan udah divaksin kan? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Alhamdulillah, Pak. Iya. Jadi 15.197 orang yang sudah divaksin dalam vaksin masal ini. Jadi begitu antusiasnya ya masyarakatnya dari yang digebiarkan hanya 5.000 sekarang sudah mencapai 15.000 lebih ya Pak ya? Ya, 15.000 lebih. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi salah satu alat buat kita, buat masyarakat untuk lebih mempertahankan daya tahan tubuhnya begitu Pak ya. Yang kedua juga kita berharap mudah-mudahan wabah ini juga cepat berakhir Pak. Amin, amin. Karena amin. memang dengan adanya wabah ini ya semua juga ikut merasa kesulitan juga Luar Pak. biasa. Semuanya pada bolong. Iya. Begitu Pak. Kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan prokes ya 5M ditambah lagi 1M ya, yaitu menghindari makan berkumpul Pak. Bagaimana dampak itu Pak terhadap rumah makan begitu Pak? Memang perih Pak ya. Artinya COVID-19 ini itu hampir melumpuhkan semua segi kehidupan. Ekonomi, sosial, keuangan, semuanya terpapar, terpuruk dari COVID ini. Nah, langkah yang harus diambil diantaranya memang memutus penyebaran COVID ini. Di antaranya tadi dengan 5M tadi dan 1M menghindari makan bersama, karena banyak klaster, banyak dari makan yang membuka masker dan bebas, ternyata di situ tidak sedikit yang terpapar ataupun tertular dari COVID-19 ini. Nah, maka kalau kami harapkan dengan waktu yang tertentu, taruhlah kita disiplin prokes ketat dengan sekarang namanya PPKM level 4, biar ada batasan lah sampai tanggal sekian, sekarang diperpanjang lagi sampai 16 Agustus. Sampai 16 Agustus ya, kita komit semua orang, fight dulu sampai 16 Agustus. Nah, setelah tanggal 16 Agustus tuntas. Ekonomi jalan, yang jualan juga jalan, sekolah juga bisa PTM lagi, gitu kan? Yang sekolah juga tidak ada WF, yang apa namanya kerja juga tidak ada WFH lagi. Nah, ini memang harus dalam penerapannya harus betul-betul disiplin. Memang perih karena rumah makan juga dibatasi, dan yang jualan juga apa yang orang datang. Karena memang dikhawatirkan itu Pak, dikhawatirkan penyebaran. Jadi PPKM ini tidak dimaksudkan mematikan ekonomi ya, terutama warung nasi tadi ataupun yang jualan tadi. Tetapi itu salah satu cara memang untuk membatasi itu tadi Pak. Betul. Maka kalau kita konsisten, tanggal ditentukannya PPKM selesai, COVID menurun dan kehidupan lain bisa bebas gitu. Normal lagi lah, bukan bebas. Itu mungkin Pak Haji. Jadi kondisinya ya harus selesai satu-satu dulu. Ya sama-sama kita dukung lah biar cepat normal dan kembali ke kehidupan yang normal. Dengan ditambah satu ya, kan kita buka masker ya Pak ya. Kalau yang lain masih bisa ya, aktivitas yang lain masih. Bahkan kan nggak mungkin kita pakai masker kan ya Pak ya. Iya. Nah itu. Baik ya. Kemudian kali kami juga akan sedikit menambahkan di sini kan ada 5M tambah 1M. Bagi umat kita apa yang agama Pak, punya juga kita tambahin lagi Pak sama 1D doa Pak. Nah, paling penting
sudah syariat, Setuju, sudah apa, tapi Betul. wabah dari Maha Kuasa, Pak, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja kita minta kepada Betul. Allah. Doa juga kita butuhkan, Pak. Jadi Pak Haji kaitan dengan doa ini, Pak Wali Kota Depok sudah yang putaran keempat sekarang. Setiap hari Jumat, semua perangkat daerah itu melaksanakan hataman Quran. Hataman Quran. Nah, iya. Ya, di saat para ahli kesehatan sedang memformulasikan untuk menyelesaikan prokes jalan, itu tadi kita berdoa dengan wasilah baca Quran, hataman Quran secara virtual. Diharapkan dari baca Quran ini ya bisa mengharapkan lah bahwa virus itu makhluk dan Allah yang memiliki makhluk tersebut, secepatnya lah makhluk ini diangkat oleh yang punya oleh Hasan Halik. Luar Jadi biasa doa sekali ini ya. kaitan kami tiap Jumat. Iya. Kecamatan Tapos 30 juta kita bagi kecamatan 7 kelurahan. Begitupun perangkat daerah yang lain. Itu masih konsisten sampai berakhirnya Covid ini. Itu mungkin Pak diantaranya Pak Sekda melaksanakan hataman Quran secara bersama-sama virtual oleh masing-masing daerah. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya, Ya, di tiap hari samping Jumat. kita menerapkan kesehatan juga syariatnya kita puasa, Ya, yaitu berdoa, ya. tapi juga dibarengi dengan pembacaan atau khataman Hataman Quran. Quran. Ya, kita tahu memang saat kita khatam Quran itu banyak sekali keajaiban yang luar biasa yang datangnya dari Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu pasti. Ya. Itu Barangkali masih, itu, masih Pak. berlangsung. Ya. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa terus kita sampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat, dan mudah-mudahan kita berharap masyarakat kita khususnya di Kecamatan Tapos sehat semuanya. Amin, amin, Dan amin. juga mengurangi mereka yang terpapar COVID. Amin, Ya, amin. juga khususnya di Depok Pak. Ya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Sama Salam Pak. sehat selalu. sehat. Mudah-mudahan Bapak juga senantiasa oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barangkali ada warahmatullahi pesan-pesan, Pak. Terakhir mungkin mari sama-sama kita laksanakan prokes yang kita laksanakan dengan disiplin, pasti nanti ada akhirnya. Setelah akhir prokes ini COVID mereda dan kita insya Allah kembali kepada kehidupan normal. Tentu normalnya pun tetap harus dalam berbeda mungkin dengan dulu. Ketika kita pakai masker, jaga jarak, itu menjadi satu keharusan sampai betul-betul pandemi ini hilang. Itu mungkin Pak. Ya. Harapan kami jangan bosan, tidak bermaksud mematikan ekonomi, tapi ini langkah yang diambil, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Itu mungkin yang terakhir. Terima kasih Itu ya Pak, terima kasih. atas undangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.